Bab 751. Segera, setelah Ye Chen keluar dari kelas 1 Thompson, pintu otomatis bus perlahan terbuka. Chen Zekai buru-buru keluar dari mobil dan berkata dengan hormat kepada Ye Chen, "Tuan, semuanya sudah siap dan menunggumu." Ye Chen mengangguk dan melangkah ke bus. Begitu dia naik bus, dia melihat mobil itu penuh dengan 4 orang. Ada lebih dari selusin orang muda dan setengah baya. Masing-masing dari mereka memiliki wajah yang tegas dan tubuh yang kuat. Sekilas, mereka semua adalah praktisi. Ketika orang-orang ini melihat Ye Chen, mereka berdiri satu demi satu dan membungkuk, "Halo, Tuan." Chen Zekai di samping segera berkata, "Tuan, ini adalah prajurit mati yang telah saya latih selama bertahun-tahun. Mereka adalah bangsaku sendiri, kamu bisa jangan khawatir." Ye Chen mengangguk puas dan berkata kepada semua orang, "Silakan duduk, semuanya. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk urusan malam ini. Kita hanya bisa berhasil dan tidak gagal." Semua orang berteriak serempak, "Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami akan melakukan yang terbaik." Ye Chen menoleh ke Chen Zekai dan berkata, "Biarkan pengemudi mengemudi dengan cepat dan kami akan pergi ke sana sesegera mungkin." Petik 2. Baik, Tuan Muda. Jiuxuan Pharmaceuticals Pabrik terletak di pinggiran kota Jinling, terletak di kawasan industri. Jaraknya 20 atau 30 km dari kota. Sebagian besar jalan di antaranya adalah jalan tol dengan lalu lintas padat, jadi Jiro Kobayashi tidak mungkin melakukan apapun di jalan tol tersebut. Namun setelah keluar dari jalan tol, terdapat bagian jalan menuju pabrik farmasi. Hanya terdapat sedikit mobil dan orang di bagian jalan ini, yang merupakan awal yang baik. Oleh karena itu, Ye Chen dan Chen Zekai sama-sama merasa Kobayashi Jiro pasti akan memilih untuk mengambil tindakan di sini. Oleh karena itu, Ye Chen segera menelepon Wei Liang dan menyuruhnya untuk tidak meninggalkan Jiuxuan Pharmaceutical untuk saat ini. Dia akan keluar ketika dia dan Chen Zekai hampir siap. Wei Liang tentu saja setuju tanpa ragu-ragu. Sekarang Wei Liang telah sepenuhnya mengikuti jejak Ye Chen. Faktanya, sejak pertama kali Ye Chen membantunya mendapatkan farmasi Wei dan bahkan mengirim ayah dan saudara tirinya ke Gunung Changbai, Wei Liang sudah memiliki keinginan untuk melayani Ye Chen. Terakhir kali di Gunung Changbai, ketika Ye Chen membunuh 8 raja surgawi sendirian, dia diam-diam telah memutuskan untuk mengikuti Ye Chen dalam hidupnya, bahkan sampai membunuhnya. Jadi sekarang, setiap kata yang diucapkan Ye Chen, dia akan menganggapnya sebagai standar di hatinya. Saat ini, Jiro Kobayashi sedang duduk di dalam mobil bisnis mewah Toyota Alfa miliknya. Mobil telah mencapai tikungan 90 derajat di jalan raya nasional. Di sini, mobil yang berbelok tidak dapat melihat keadaan di seberang tikungan sebelum berbelok, sehingga paling cocok untuk penyergapan. Begitu Anda berbelok di tikungan dan menemukan penghalang jalan di depan Anda, sangatlah bodoh jika berpikir untuk berbalik. Karena medan khusus di sini, polisi lalu lintas juga suka memeriksa mengemudi dalam keadaan mabuk di tempat ini pada akhir pekan dan hari libur. Pada saat kendaraan berbelok di tikungan dan melihat seseorang memeriksa mengemudi dalam keadaan mabuk, itu sudah terlambat dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Saat ini, Kobayashi Jiro sedang memegang sebungkus bubuk Jiuxuan Wei di tangannya. Sejak dia sakit perut kemarin dan makan sebungkus bubuk Jiuxuan Wei beberapa menit yang lalu, dia tidak merasakan sakit perut apapun. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kemanjuran Jiuxuan Wei-san lebih dari 1 tingkat lebih baik daripada Xiaolin Wei-san kita sendiri. Yang membuat Jiro Kobayashi semakin merasa tidak enak adalah dia hanya meminum Jiuxuan Wei-san 1 kali saja, namun, saat dia merasa sedikit tidak nyaman di perutnya tadi, tanpa sadar dia mengambil sebungkus Jiuxuan Wei-san daripada Kobayashi miliknya sendiri, bedak perut. Anda harus tahu bahwa Xiaolin Wei-san dipilih olehnya setelah membaca sejumlah besar buku pengobatan klasik Tiongkok dan secara pribadi mencoba sejumlah besar resep. Dia selalu merasa puas dengan pencapaian ini, jadi dia memperlakukan Xiaolin Wei-san seolah-olah dia adalah anak kandungnya sendiri. Apa yang tidak dia duga adalah dia hanya menggunakan Jiuxuan Wei-san 1 kali dan benar-benar melupakan putra kandungnya, Xiaolin Wei-san. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya sama sekali tidak mampu menahan efek Jiuxuan Wei-san ini. Jika ini yang terjadi pada saya, apalagi konsumen awam lainnya, setelah menggunakan Jiuxuan Wei-san, mereka pasti akan membuang Xiaolin Wei-san tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, saya harus mendapatkan formula bubuk Jiuxuan Wei. Memikirkan hal ini, dia merasakan sensasi terbakar di perutnya sedikit meningkat,
jadi dia merobek bungkus bubuk Jiu Xuan Wei tanpa ragu-ragu, mengangkat kepalanya dan menelannya. Saat ini, seluruh suasana hatinya sedang tinggi dan bersemangat, dan dia juga sedikit gugup. Jadi, dia segera berkata kepada asisten di sampingnya, "Tuangkan aku segelas whisky dengan es batu." Asisten itu segera mengangguk dan mengeluarkan sebotol whisky Hibiki 17 Jepang dari lemari es mobil. Ketika gelas itu sudah setengah penuh, dia menambahkan beberapa lagi sepotong es. Kobayashi Jiro mengambil gelas itu dan menyesapnya dengan tergesa-gesa. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, "Orang Cina benar-benar luar biasa. Saya pikir resep Wei-san Kobayashi sudah luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa Jiuxuan Pharmaceutical ini juga bisa menemukannya Jiuxuan. Hal yang ajaib seperti bubuk Xuan Wei benar-benar mengesankan." Asisten tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Presiden, bahan-bahan yang digunakan dalam bubuk Jiu Xuan Wei mungkin bukan resep dalam buku pengobatan klasik Tiongkok, tetapi mungkin saja memang demikian, dikembangkan oleh mereka sendiri." "Mungkin, tidak mungkin." Jiro Kobayashi melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu-ragu, "Dalam beberapa tahun terakhir, orang Tiongkok sendiri tidak lagi memperhatikan pengobatan tradisional Tiongkok. Selama bertahun-tahun, Yunan Baiyao hampir tidak berhasil bertahan. Jadi, ini dengan kata lain, pengobatan tradisional Tiongkok mereka sedang menurun. Sebelumnya tidak ada resep sebaik Jiu Xuan Wei-san. Sekarang menurun. Bagaimana bisa keluar? Jadi pada dasarnya saya yakin Jiu Xuan Wei-san ini pasti dari resep klasik A yang secara tidak sengaja ditemukan dalam buku kedokteran." Asisten dengan cepat menyanjungnya, "Presiden, Anda memiliki pendapat yang paling berwawasan luas." Kobayashi Jiro meminum semua whisky di gelas sekali lagi, lalu menyerahkan gelas itu kepada asisten, sambil mengisyaratkan dia untuk terus menuangkan anggur. Dia menghela nafas, "Ketika ayah saya masih hidup, dia pernah berkata bahwa sejarah dan budaya Tiongkok adalah hutan yang tidak ada habisnya. Sekarang tampaknya apa yang dikatakan ayah saya memang benar." Asisten itu mengangguk dan bertanya, "Presiden, jika kita mendapatkan resep bubuk Jiu Xuan Wei, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Kobayashi Jiro mencibir dan berkata, "Saya sudah memberikan perintah. Setelah saya mendapatkan resepnya, kami akan membiarkan seseorang menyalakan api dan membakar basis produksi Jiuxuan Pharmaceutical, dan kemudian kembali ke Jepang untuk membuat beberapa perubahan pada resep, dan diam-diam mengganti resep Xiaolin Wei-san. Mulai sekarang, obat ini akan menjadi milikku." Pada titik ini, pilek cahaya bersinar di mata Kobayashi Jiro. Kini Jiuxuan Pharmaceutical memproduksi Jiuxuan Wei-san dalam 3 shift. Ia tahu betul bahwa kebakaran bisa membakar ratusan bahkan ribuan karyawan pabrik farmasi hingga tewas. Tapi baginya, dia tidak lagi mempedulikan hal ini. Lagi pula, orang yang meninggal semuanya adalah orang-orang dari Jiuxuan Pharmaceutical. Apa hubungannya dengan dia? Yang dia inginkan hanyalah formula Jiuxuan Wei-san, tidak lebih. Bab 752. Huang Ke berada di belakang Jiro Kobayashi, dan ketika dia mengira dia telah memasang jaring terhadap Wei Liang, jaring besar Ye Chen telah menjebaknya dengan erat di dalamnya. Saat ini, di tempat ini, Kobayashi Jiro mengira selusin masternya yang datang jauh-jauh dari Jepang bisa mengalahkan Wei Liang. Namun dia tidak mengetahui bahwa setidaknya 50 orang mengepung mereka di kedua sisi persimpangan. Saat ini, bus yang ditumpangi Ye Chen berjarak kurang dari 3 km dari sini. Jiuxuan Pharmaceutical, tempat Wei Liang berada, berjarak sekitar 3 km dari sini. Oleh karena itu, Wei Liang juga keluar dari Jiuxuan Pharmaceutical saat ini, masuk ke mobilnya, dan mengambil jalan raya nasional untuk pulang kerja seperti biasa. Ketika informan Jiro Kobayashi melaporkan bahwa Wei Liang telah berangkat dari Jiuxuan Pharmaceutical dan mengemudi sendirian, darah Jiro Kobayashi mendidih. 10 menit kemudian, Mercedes-Benz yang dikemudikan Wei Liang memasuki tikungan ini. Saat ini bulan sudah gelap dan angin kencang, tidak ada kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Rencana taktis Kobayashi Jiro sangat sederhana dan lugas. Ia menghentikan mobil yang dikendarai Wei Liang di sini, lalu segera mengikatnya, membawanya ke tempat yang aman dan menyiksanya, memaksanya untuk mengeluarkan semua formula resep. Apalagi Kobayashi Jiro sudah meminta masyarakat untuk membeli ratusan bahan obat China yang biasa digunakan terlebih dahulu. Selama Wei Liang menyediakan formulanya, dia bisa langsung menyiapkannya di tempat dan membandingkannya dengan Jiuxuan Wei powder yang dijual di pasaran.
Selama obat yang disiapkan memiliki efek yang sama dengan Jiuxuan Weisan, dia dapat segera bergegas kembali ke Jepang dan mulai memproduksi Xiaolin Weisan dengan formula baru. Selusin master yang dia panggil tetap tinggal untuk menghancurkan seluruh farmasi Jiuxuan. Melihat mobil Wei Liang sudah memasuki tikungan, Kobayashi Jiro pun begitu bersemangat hingga ia sendiri yang turun dari Toyota Alphard. Lebih dari selusin ahli dari Jepang telah memblokir jalan Wei Liang dengan kendaraan. Mereka memalsukan lokasi kecelakaan mobil dari belakang. Setelah Wei Liang melaju, dua mobil lagi memblokir jalan mundur dan jalan sampingnya. Semua jalan diblokir. Saat itu, Wei Liang akan menjadi kura-kura di dalam guci. Saat ini, Wei Liang melaju ke tikungan dan melihat dua mobil diparkir di depannya. Ada beberapa orang berdiri di kedua sisi mobil, seolah-olah sedang berdebat tentang sesuatu. Jadi dia langsung menghentikan mobilnya, mengikuti instruksi Ye Chen, keluar dari mobil, dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah itu tabrakan? Bisakah Anda memindahkan mobil ke pinggir jalan untuk mengatasi kecelakaan itu? Jangan pergi ke samping. Di tengah jalan, semua jalan diblokir olehmu. Begitu Wei Liang selesai berbicara, orang-orang itu tiba-tiba bergegas ke arahnya, dua di antaranya sangat cepat, dan mereka berada di depan Wei Liang, dalam sekejap mata, dan kemudian dengan kuat mengendalikan tangan dan lengannya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Wei Liang berpura-pura panik dan berteriak, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Jiro Kobayashi berjalan keluar dari kegelapan dan berkata dengan senyum sinis, "Halo, Manajer Wei, kita bertemu lagi." Wei Liang berseru keluar dan bertanya, "Kobayashi Jiro, apa maksudmu?" Kobayashi Jiro berkata sambil tersenyum, "Itu tidak menarik. Kerja sama siang hari belum selesai, jadi saya ingin mengajak Anda berpindah tempat dan mari terus berbicara." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada beberapa orang itu. Seorang pria berbaju hitam berkata bahwa dia pergi. Pada saat itu, sebuah bus tiba-tiba melaju dari arah berlawanan. Pengemudi menyalakan lampu depannya dan membunyikan klakson. Kobayashi Jiro mengerutkan kening, sial, ada bus yang melewati jalan ini pada malam hari. Setelah itu, dia berkata kepada pria berbaju hitam, cepat keluar dari jalan, jika tidak, jika orang yang lewat curiga, akan ada masalah yang tidak perlu. Saat pria berbaju hitam itu hendak melangkah maju, bus tersebut sudah berhenti di depan. Kedua mobil tersebut dengan berpura-pura mengalami kecelakaan mobil. Sopir itu menurunkan kaca jendela dan berteriak, "Hei, apa maksudmu? Ada kecelakaan mobil dan kalian diblokir di kedua sisi jalan." Salah satu pria berbaju hitam buru-buru berkata, maaf, ini baru saja minggir sekarang." Sopir itu mengumpat dan berkata, "Cepat, noda tinta sialan itu ada apa? Kamu benar-benar perlu membersihkannya." Ketika pria berbaju hitam mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan mengutuk Baga. "Bagaimana kamu bisa bicara denganku?" Sopir itu mencibir, "Oh, kamu masih orang Jepang, kenapa kamu bercanda? Apakah kamu berpura-pura keren di sini bersamaku? Jangan lihat di mana kamu berada. Ini adalah sialan Cina, kamu tahu. Cina, ayo, katakan setelah ayah, China." Pria berbaju hitam ini juga merupakan master seni bela diri yang disegani di Jepang. Meskipun dia tidak sebaik Master Ito Nanako, Yamamoto Kazuki, setidaknya dia juga seorang master, tapi dia tidak menyangka akan dituding dan dimarahi oleh seorang sopir bus, dan dia langsung berkata dengan marah, "Sialan. Jika saya tidak menunjukkan warna hari ini, Anda tidak akan tahu harganya menjadi menyebalkan." Jiro Kobayashi buru-buru berkata sambil berteriak, "Musashi, kita harus fokus pada situasi keseluruhan dan jangan menimbulkan masalah. Gerakan mobil dengan cepat dan biarkan bus lewat." Mendengar ini, pria berbaju hitam harus mengertakkan gigi-giginya, menunjuk ke arah sopir bus dan mengumpat, "Kamu beruntung hari ini, aku akan mengampuni nyawamu." Petik 2. Sopir itu tertawa, meludah keluar jendela, dan terus mengumpat, "Bulu ayam kecil di belakang lebih banyak masuk akal. Kalau tidak, aku akan mengusir kalian, bocah nakal, langsung kembali ke Jepang dari sini." Jiro Kobayashi tidak menyangka bahwa seorang sopir bus akan berani memanggilnya ayam kecil. Rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari hatinya. Dia adalah Presiden Kobayashi Co., Ltd. Pemimpin keluarga Xiaolin. Apapun yang terjadi, kami tidak dapat menerima sebutan dan hinaan yang tidak sopan seperti itu.
yang baru saja menyuruh Musashi untuk tidak menimbulkan masalah, menunjuk ke arah sopir bus dengan marah dan mengutuk, "Kalian, beri pelajaran pada bajingan ini. Kalian harus merobek mulutnya yang patah." Beberapa pria berbaju hitam sudah sangat marah. Mendengar ini, mereka segera bergegas dengan penuh semangat. Mereka langsung menuju pintu bus di samping, menggedor pintu, dan mengumpat dengan marah, "Brengsek, buka pintunya. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini, bajingan." Sopir bus tidak takut, semua, dan menekan tombol buka pintu. Dia mengutuk, "Brengsek, kalian sekelompok bajingan, berani berpura-pura menjadi seperti saya. Mari kita lihat apakah saya tidak membunuhmu hari ini." Begitu dia selesai berbicara, pintu mobil terbuka penuh. Beberapa master Jepang berbaju hitam berkerumun dan ingin menghajar pengemudinya hingga setengah mati. Namun mereka tidak pernah menyangka begitu masuk ke dalam mobil, tiba-tiba pintunya tertutup kembali. Di dalam mobil yang gelap, lebih dari 40 orang kuat tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mengarahkannya langsung ke arah mereka. Tepat ketika mereka hampir kencing di celana, Ye Chen berdiri dengan senyum main-main di wajahnya dan berteriak dengan suara dingin, "Pegang kepalamu dan jongkok, jika tidak, aku akan memerintahkan dia untuk dipukuli hingga menjadi manusia briket berbentuk." Bab 753. Orang-orang Jepang berbaju hitam ini tercengang ketika mereka melihat banyak senjata diarahkan ke mereka. "Apa yang terjadi? Bukankah kita semua di sini untuk memberi pelajaran pada sopir bus yang bermulut kejam itu? Kenapa tiba-tiba aku seperti jatuh ke sarang serigala?" Pada saat ini, pemimpinnya berteriak, "Baga! Tidak, kami disergap, lari!" Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan merasakan rasa putus asa di dalam hatinya. Mengapa pintu mobil tertutup? Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Ye Chen mencibir dan bertanya sambil bercanda, "Apa? Kamu masuk ke mobilku dan kamu masih ingin lari?" Tidak. Pria itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan tersenyum, "Pasti ada kesalahpahaman. Kami sebenarnya ingin meminta maaf kepada pengemudi ini. Lagi pula, sikap kami barusan relatif buruk dan itu memengaruhi cara mengemudi normal Anda." Ye Chen mendengus, "Berhenti bicara omong kosong. Padaku, jika kamu tidak memegang kepalamu dan berjongkok, aku akan meledakkan kepala anjingmu." Pria itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tidak. "Saudaraku, jangan impulsif. Bukankah tidak apa-apa kalau aku jongkok?" Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mengangkat tangannya ke atas kepala dan berjongkok dalam-dalam. Ketika yang lain melihatnya berjongkok, mereka langsung menirunya dan berjongkok satu demi satu. Saat ini, Jiro Kobayashi di luar tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam bus. Dia meminta orang-orang untuk segera memasukkan Wei Liang ke dalam mobil dan membawanya pergi. Saat ini, sejumlah besar mobil berwarna hitam tiba-tiba melaju dari kedua sisi tikungan. Mobil berwarna hitam ini langsung mengepung mereka dan bus. Kobayashi Jiro tiba-tiba panik. Dia bukan orang bodoh. Begitu dia melihat formasi ini, dia tahu bahwa lawan datang dengan niat buruk, dan dia pasti siap. Jadi, dia buru-buru berteriak kepada master Jepang di sampingnya, "Tidak ada penundaan. Ayo kita berjuang untuk keluar secepatnya." Petik 2. Kobayashi Jiro tahu bahwa dia sekarang adalah kura-kura di dalam guci. Jika dia tidak menemukan cara untuk memecahkannya keluar dengan cepat, begitu dia kehilangan kemampuan untuk melawan, dia akan dibunuh. Dia hanya bisa ditangkap tanpa ragu-ragu. Masih ada peluang untuk menerobos jalan ini. Dia merasa selama dia bisa melarikan diri, tidak masalah meskipun semua orang di sekitarnya mati di sini. Para prajurit yang tewas ini ingin melakukan yang terbaik untuk mengawal Jiro Kobayashi agar melarikan diri, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa lebih dari 40 pria berbaju hitam dengan senjata dan amunisi akan keluar dari bus. Bersama dengan pria berbaju hitam yang keluar dari mobil hitam, totalnya setidaknya ada 100 orang. Di sisi lain, tidak ada 20 orang di pihak Jiro Kobayashi, dan beberapa orang telah dilucuti senjatanya di dalam bus. Kobayashi Jiro segera panik dan berseru, "Cepat dan tutupi pelarianku. Kalau tidak, semua orang akan mati di sini hari ini." Segera setelah dia selesai berbicara, terdengar suara tembakan keras di sekelilingnya. Ketika tembakan berangsur-angsur berhenti, Kobayashi Jiro terkejut karena tidak ada satupun anak buahnya yang masih berdiri di sekitarnya. Ye Chen sudah mengaku bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa malam ini kecuali Jiro Kobayashi. Oleh karena itu,
anak buah Chen Zekai secara alami tidak begitu baik. Kobayashi Jiro melihat asistennya, sopirnya, dan master yang dia undang dari Jepang sepanjang jalan, semuanya jatuh ke dalam genangan darah, hidup atau mati tidak diketahui, dan seluruh tubuhnya langsung roboh dan berteriak, "Tolong! Tolong jangan bunuh! Aku adalah kepala keluarga Kobayashi Jepang dan Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Jepang, selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberikannya tidak peduli berapa harganya." Saat ini, sebuah suara dingin terdengar, "Kobayashi Jiro, aku menyadari bahwa kamu, keluarga Kobayashi, sebenarnya tidak memiliki ingatan yang panjang, dan kamu selalu mencoba membuat masalah denganku, bukan?" Jiro Kobayashi gemetar saat mendengar suara ini. Segera setelah itu, dia melihat wajah Ye Chen yang tampan, dingin, dan sombong. "Kamu, Tuan Ye." Kobayashi Jiro hampir pingsan. Mengapa kamu ada di sini?" Ye Chen bertanya kepadanya, "Wei Liang adalah orangku, Jiuxuan Pharmaceutical ada di perusahaanku. Jika kamu mau menculiknya dan merampok formula bubuk Jiuxuan Wei, maka tentu saja aku akan datang dan menemuimu sebentar. Jangan sampai kamu mengira aku adalah kesemek yang lembut, kamu dan saudaramu sialan itu bisa dicubit oleh siapapun." Petik 2. Jiro Kobayashi berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri dan menangis dengan keras, "Tuan Ye, maafkan saya, Tuan Ye. Anda benar-benar tidak tahu bahwa Wei Liang adalah milik Anda, apalagi Jiuxuan Pharmaceutical adalah milik Anda. Jika kamu tahu, pukul aku sampai mati, aku tidak berani memikirkanmu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong padaku, kamu sudah menyerang orang-orangku, apa yang kamu lakukan? Bilang kamu tidak mendurhakai ideku. Apa menurutmu aku anak berusia 3 tahun yang begitu mudah ditipu?" Kobayashi Jiro benar-benar ketakutan dan hampir pingsan. Apakah dia tahu siapa Ye Chen? Dia juga tahu metode Ye Chen, lagi pula, saudaranya lah yang jatuh ke tangan Ye Chen. Kali ini, dia sendiri berada di tangan Ye Chen. Jadi dia secara alami tahu bahwa Ye Chen tidak akan bisa melepaskannya dengan mudah. Karena dia takut Ye Chen akan bunuh diri seperti dia membunuh saudaranya, dia buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan, "Tuan Ye, harap tenang dan jangan berpengetahuan seperti saya. Anda bisa tahu padaku apa yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi. Aku akan membayarmu sejumlah uang. Bagaimana kalau 1 miliar, selama kamu mengangguk, aku akan segera mentransfer uang ke rekeningmu." 1 miliar, Ye Chen mendengus, "Ya, Jiro Kobayashi, kali ini, saya melakukannya bukan demi uang." Petik 2. Kobayashi Jiro menangis dan bertanya, "Tuan Ye, bagaimana Anda bisa puas?" Ye Chen berkata dengan nada menghina, "Jujur saja Anda tinggal di Jepang, kita tidak berkonflik satu sama lain, semua orang dalam damai, tetapi kamu buta dan bersikeras datang menggangguku. Kalau begitu, aku akan mengirimmu untuk menemui saudaramu." Kobayashi Jiro selalu berpikir bahwa saudaranya telah dikhianati oleh anak buah Ye Chen dibunuh. Ketika dia mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Seluruh selangkangannya dengan cepat basah kuyup dan bahkan mengalir ke lantai semen, tapi dia tidak peduli saat ini dan terus meratap dan memohon, "Tidak, Tuan Ye. Tidak, saya masih muda, saya tidak ingin mati. Tolong, tunjukkan tangan muliamu dan ampuni hidupku, aku bersedia bekerja untukmu." Ye Chen berkata dengan nada menghina, "Jiro Kobayashi, lihat potensi kecilmu. Apa kamu tidak malu bahwa lelaki tua itu menangis seperti ini?" Kobayashi, Jiro sudah menangis sampai hidungnya berlinang air mata, "Tuan Ye, aku tidak ingin mati, aku belum cukup hidup. Aku bahkan belum menikah. Tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Xiaolin. Kamu tidak bisa membiarkan keluarga Xiaolinku mati di negara asing." Ye Chen melihatnya menangis seperti seorang gadis, dan berkata dengan nada menghina, "Buang air kecil dan lihat dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa tetap terlihat seperti orang baik berdarah panas? Kapan aku bilang aku akan membunuhmu? Jangan khawatir, aku akan mengampuni nyawamu." Kobayashi Jiro tampak terkejut, kamu bilang kamu ingin mengirimku menemui saudaraku?" Ye Chen bersenandung dan berkata dengan ringan, "Aku memang ingin mengirimmu untuk menemui saudaramu, tapi aku lupa biarkan aku memberitahumu, aku juga menyelamatkan nyawa saudaramu." Bab 754. Ketika Jiro Kobayashi mendengar Ye Chen berkata bahwa dia akan mengampuni nyawa saudaranya, dia benar-benar pingsan.
Dia berkata dengan kemarahan di wajahnya, kamu mengambil 1 miliar yuan dariku dan berjanji akan membunuh saudaraku. Apakah kamu telah berbohong padaku selama ini? Ye Chen tersenyum dan berkata, Jiro Kobayashi, Don, jangan terlalu konyol dan manis. Kamu hanya selingkuh. Tidak bisakah kamu memahami ini? Kobayashi Jiro berkata dengan marah, kamu tidak memiliki kredibilitas. Ye Chen bertanya balik, saya tidak punya kredibilitas. Katakan padaku, apakah kamu pikir kamu adalah manusia lagi? Kamu datang ke Tiongkok dari Jepang untuk mencuri susu formulaku dan menculik anak buahku. Kamu sangat bisa dipercaya. Selain itu, saudara laki-lakimu itu berasal dari Jepang. Dia datang ke China untuk mencuri formula obat ajaibku, dan dia dapat dipercaya. Atau apakah normal bagimu, keluarga Kobayashi, untuk mencuri barang orang lain? Jiro Kobayashi terdiam sesaat. Ye Chen berkata dengan jijik saat ini, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak dapat dipercaya? Tidak apa-apa, kalau begitu biarkan saja seperti ini. Aku akan minta seseorang membunuh saudaramu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menatap Jiro Kobayashi dan berkata, selain itu, aku baru saja mengatakannya. Aku ingin mengirimmu untuk menemui saudaramu, tetapi kamu tidak ingin saudaramu hidup. Maka aku hanya bisa membunuh saudaramu terlebih dahulu, lalu membunuhmu dan mengirimmu ke dunia bawah. Melihat saudaramu, ini harus dianggap sebagai tanda kepercayaan, kan? Setelah mendengar ini, Jiro Kobayashi tiba-tiba menggigil ketakutan, dan segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Ye Chen, memohon belas kasihan, Tuan. Ya, aku salah. Aku baru saja kentut di seluruh mulutku, kamu pasti tidak sama denganku. Aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan nyawa saudaraku karena belas kasih, dan terlebih lagi, terima kasih telah menyelamatkan hidupku karena belas kasihan. Ye Chen mencibir, sudah cukup, ayo pergi, Kobayashi Jiro. Aku akan mengantarmu menemui saudara-saudaramu. Setelah mengatakan itu, dia melambai kepada Chen Zekai, bawa dia ke peternakan anjing Hongwu. Chen Zekai segera mengangguk, baik Tuan Ye. Wei Liang di samping juga bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, apakah Anda ingin saya datang juga? Ye Chen menepuk bahunya dan berkata dengan tenang, kamu biasanya sibuk cukup dengan pabrik farmasi. Nah, setelah mengalami hal seperti ini lagi malam ini, lebih baik kembali dan istirahat yang baik. Besok, kita harus mengawasi produksi di pabrik. Wei Liang mengangguk buru-buru dan berkata, Tuan Xingye, kalau begitu aku akan kembali. Zekai, Chen meminta anak buahnya untuk mengawal Ichiro Kobayashi ke salah satu mobil. Setelah itu, dia meninggalkan sekelompok orang untuk membersihkan akibatnya, sementara dia secara pribadi mengantar Ye Chen ke peternakan anjing Hongwu. Setelah sampai di peternakan anjing, Chen Zekai langsung meminta Kobayashi Jiro untuk dibawa ke kantor Hongwu. Hongwu pun buru-buru menyapanya dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, kamu di sini. Ye Chen sedikit mengangguk. Bertanya dia, Hongwu, bagaimana kabar Ichiro Kobayashi di sini? Akhir-akhir ini, Hongwu tersenyum dan berkata, tidak buruk, cucu ini cukup patuh akhir-akhir ini. Dia hanya memelihara anjing, mengajak jalan-jalan anjing, dan membersihkan kandang setiap hari. Dia belajar bahasa Mandarin di waktu luangnya, dan bulan lalu dia memohon padaku untuk membelikannya 2 kamus dan kamus. Ye Chen tersenyum, orang ini bisa melakukannya, dan dia juga memiliki hati yang suka belajar. Kata Hongwu, Tuan Ye, poin kuncinya adalah cucu ini tidak punya tempat tujuan. Dia tidak pernah berani keluar dari peternakan anjing. Dia tinggal di sini 24 jam sehari. Dia membutuhkan sesuatu untuk membunuh waktu yang membosankan. Ye Chen berkata dengan ramah dan berkata, oke, pergilah dan panggil dia. Oke, Hongwu segera keluar. Setelah beberapa saat, seorang pria yang mengenakan pakaian pelindung tenaga kerja berwarna biru abu-abu, sarung tangan dan lengan baju berlari masuk dengan kegembiraan di wajahnya. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Ye Chen dan berkata dengan tergesa-gesa dan bersemangat, halo, Tuan Ye. Lama tidak bertemu, Ichiro Kobayashi sudah lama berada di sini. Sudah lama sekali, dia berbicara ke Hong setiap hari, saat berhadapan dengan beberapa bawahan tuan kelima, seringkali mereka hanya bisa berurusan dengan anjing. Jadi seiring berjalannya waktu, dia merasa sangat kesepian di hatinya.
Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen ada di sini dan ingin bertemu dengannya, dia merasa bersemangat. Dia bersemangat karena dia merasa sudah lama tidak bertemu kenalan dan teman, dan meskipun Ye Chen bukan temannya, setidaknya dia adalah seorang kenalan, bukan? Jarang sekali dia melihat wajah yang dikenalnya. Ye Chen memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Kobayashi Ichiro, kamu bisa berbicara bahasa Mandarin dengan baik. Kamu tidak dapat mendengar aksennya sama sekali. Kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini, kan?" Kobayashi Ichiro tersenyum malu-malu dan berkata, "Saya baru-baru ini, selain memelihara anjing, saya menghabiskan sisa waktu saya untuk belajar bahasa Mandarin. Pekerja lain di peternakan anjing juga membantu saya melatih berbicara dan pengucapan saya, jadi kemajuan saya cukup bagus." "Terima kasih, Tuan Ye." Ye Chen mengangguk, menunjuk ke arah Kobayashi Jiro yang sedang berlutut di tanah dengan punggung menghadap Kobayashi Ichiro yang menggigil, dan berkata sambil tersenyum, "Kobayashi Ichiro, aku membawa seorang kenalan ke sini untuk bertemu denganmu hari ini. Datang dan lihat siapa orang ini adalah." Kobayashi Jiro saat ini, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ketika dia mendengar suara kakaknya, dia sangat ketakutan, terutama karena dia tahu dia salah dan merasa bersalah. Lagi pula, dia menghabiskan banyak uang untuk mencari banyak orang dari Jepang untuk datang ke China untuk memburu saudaranya sendiri. Pada akhirnya, dia bahkan memberi Ye Chen 1 miliar untuk membeli nyawa saudaranya. Namun tidak pernah dalam mimpinya dia menyangka bahwa Ye Chen telah menipunya dan saudaranya masih hidup. Oleh karena itu, dia takut saudaranya akan melawannya setelah melihatnya. Kobayashi Ichiro tidak tahu bahwa pria yang berlutut di depan Ye Chen dengan punggung menghadapnya adalah adik laki-lakinya. Dia mendengar bahwa Ye Chen berkata bahwa dia membawa seorang kenalan untuk mengenang masa lalu, jadi dia dengan penasaran berjalan ke arahnya, melihat apa yang terjadi. Sekilas tidak masalah, saat melihat wajah Jiro Kobayashi, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Segera, pembuluh darah Ichiro Kobayashi menyembul. "Jiro, kamu bajingan. Aku selalu menganggapmu sebagai saudara laki-laki dan perempuanku, tapi aku tidak berharap kamu menginginkan nyawaku. Aku akan membunuhmu, kamu binatang buas." Kobayashi Jiro sangat ketakutan sehingga dia berseru, "Kakak, saudaraku, masalah ini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Ayahku meninggal mendadak tidak lama setelah dia meminum obat yang kamu kirimkan kembali. Kupikir kamu sengaja ingin membunuh ayahmu, jadi aku ingin kamu membayarnya dengan nyawamu." Ichiro Kobayashi berkata, dengan marah. Dia bergegas ke depan, meraih kerah Jiro Kobayashi, dan meninju wajahnya dengan tinjunya. Pada saat yang sama, dia mengutuk dengan gigi terkatup, "Mungkin berguna untuk menipu orang lain di keluarga dengan omong kosongmu, tapi tidak mungkin kamu bisa menipuku. Kamu pikir aku tidak tahu apa angan-anganmu?" Tanda tanya, "Benarkah? Kamu jelas tahu bahwa aku berada di Tiongkok, jadi tidak mungkin aku bisa membunuh ayahku sejauh ini dan mendapatkanmu dengan sia-sia. Kamu juga tahu bahwa setelah kematian ayahku, sebagai putra tertua, aku akan sepenuhnya mewarisi harta keluarga." Petik 2. Itulah mengapa kamu menuduhku melakukan pembunuhan ayah dan ingin membunuhku, lalu memonopoli seluruh keluarga Xiaolin. Bab 755. Tidak lama setelah perintah kakak beradik, Kobayashi Jiro dipukuli oleh kakaknya hingga wajahnya berlumuran darah, dan dia hampir pingsan beberapa kali. Namun, dia segera terbangun oleh tinju marah Ichiro Kobayashi. Ichiro Kobayashi luar biasa sekarang. Meskipun dia adalah orang kaya generasi kedua yang tubuhnya terkuras karena minuman keras dan seks, selama ini, dia bekerja keras setiap hari di peternakan anjing Hongwu dan kebugaran fisiknya telah meningkat pesat. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang master, tapi hal yang sama berlaku untuk blasternya, Kobayashi Jiro, yang tubuhnya terkuras oleh anggur dan seks, sangat santai. Baru saat itulah Jiro Kobayashi menyadari betapa lemahnya tubuhnya, hanya dengan beberapa pukulan, separuh nyawanya telah diambil. Dia menangis tidak jelas, "Saudaraku, tolong ampuni aku demi kamu dan aku sebagai saudara dan rekan senegaranya." Setelah mengatakan ini, dia menangis. Ichiro Kobayashi mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu masih tahu bahwa kita adalah saudara? Apakah kamu masih tahu bahwa kita adalah saudara kandung?" Petik 2. Jiro, betapa aku mencintaimu ketika kita masih anak-anak dan remaja, apakah kamu lupa? Sekalipun, saat kita besar nanti,
kita sering memperebutkan status keluarga, tapi aku tidak pernah punya niat untuk menyakitimu. Tetapi bagaimana denganmu? Kamu tahu bahwa aku adalah saudara tirimu, dan kamu tahu bahwa aku bukan saudara tirimu, saudara tirimu. Kamu mungkin telah mengambil inisiatif untuk membunuh ayahmu, tetapi kamu masih menuduhku melakukan pembunuhan ayah dan bahkan menghabiskan 1 miliar untuk membunuhku. Aku tidak punya saudara lelaki sepertimu yang lebih buruk dari binatang buas. Hari ini aku akan membersihkan keluarga Xiaolin. Portal, bunuh kamu bajingan dengan tanganku sendiri. Kobayashi Jiro sangat ketakutan hingga dia menangis dan suaranya menjadi serak. Namun, Ichiro Kobayashi tidak punya simpati. Matanya sudah merah karena kebencian saat ini. Ye Chen melihat bahwa dia benar-benar akan menghajar Kobayashi Jiro sampai mati, jadi dia melangkah maju untuk memeluknya dan berkata dengan dingin, "Baiklah, Ichiro, biarkan adikmu hidup, dia juga akan mengambil alih pekerjaanmu di sini." Kobayashi Ichiro tertegun. Dia berhenti dan menangis dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, mengapa Anda ingin mempertahankan bajingan pengkhianat seperti itu? Dia bahkan bisa menggigit saudaranya sendiri, jadi Anda tidak takut dia akan melakukan sesuatu yang jahat kepadamu suatu hari nanti?" Petik 2 tanda tanya petik 2. Ye Chen tersenyum sinis, "Aku akan memberinya keberanian, akankah dia berani?" Ketika Kobayashi Jiro mendengar bahwa Ye Chen berencana untuk melepaskannya dan membiarkan dia mengambil alih pekerjaan saudaranya di sini, dia tidak repot-repot mencari tahu. Pekerjaan macam apa itu? Dia buru-buru berlutut di tanah dan bersujud, menangis dan berkata, "Tuan Ye, terima kasih atas belas kasihan Anda." "Terima kasih." Ye Chen tertawa, dan Ichiro Kobayashi di samping dengan cepat bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apa yang Anda ingin saya lakukan?" "Dia mengambil alih pekerjaan saya, jadi apa rencana saya selanjutnya?" Ye Chen menoleh untuk melihat Ichiro Kobayashi dan bertanya dengan ringan, "Ichiro, apakah kamu ingin kembali ke Jepang untuk mewarisi Kobayashi Pharmaceutical?" Ketika Ichiro Kobayashi mendengar ini, dia merasa gugup. Darahnya mendidih, dan dia berseru, "Kembali ke Jepang. Mewarisi Kobayashi Pharmaceutical. Tuan, kamu tidak apakah kamu bercanda?" Ye Chen tersenyum, "Saya berkonsultasi dengan pendapat Anda dengan sangat serius. Jika saya membiarkan Anda kembali, maukah Anda bersedia untuk kembali?" Ichiro Kobayashi gemetar kegirangan dan menangis, "Ya, Tuan Ye, saya bersedia." Ye Chen mengangguk, "Anda boleh kembali, tetapi saya punya syarat, Anda harus menyetujui saya terlebih dahulu." Kobayashi Ichiro tahu bahwa Ye Chen tidak akan membiarkan dia kembali tanpa alasan apapun, jadi dia tidak ragu-ragu. Berkata, "Tuan Ye, apapun kondisinya, saya berjanji. Selama Anda bisa melepaskan saya kembali ke Jepang. Meskipun kehidupan di peternakan anjing tidak sulit dan saya tidak mengalami kejahatan serius apapun, bagaimanapun juga, Ichiro Kobayashi adalah anggota keluarga Kobayashi. Ketika saya menjadi putra tertua, perbedaannya jauh lebih buruk. Dia telah menderita begitu lama dan bahkan bermimpi untuk kembali. Dia pikir dia mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan peternakan anjing ini selama sisa hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen benar-benar bersedia memberikan dirinya kesempatan ini sekarang. Oleh karena itu, berapapun harga yang dia bayar, dia tidak memiliki keluhan. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa begitu Ye Chen membuka mulutnya, dia berkata, "Kobayashi Ichiro, saya akan mengirim Anda kembali ke Jepang dan membiarkan Anda mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical lagi, tapi saya ingin 80% saham Anda di Kobayashi Pharmaceutical. Bisakah kamu setuju?" Apa? Kobayashi Ichiro dan Kobayashi Jiro sama-sama bingung. Marven sebenarnya menginginkan 80% saham Kobayashi Pharmaceutical. Nafsu makan ini terlalu besar. Ini bukan lagi mulut singa. Ini mulut besar paus. Ekspresi Kobayashi Ichiro sangat tidak nyaman. "Baru saja aku berpikir bahwa Ye Chen mungkin hanya meminta uang paling banyak. Tidak masalah jika itu beberapa miliar. Dia hanya mengertakkan gigi dan memberikannya. Lagi pula, Kobayashi Pharmaceutical menghasilkan uang dengan sangat cepat. Tapi saya tidak pernah menyangka yang mereka inginkan adalah 80% saham." Namun, ketika Jiro Kobayashi mendengar hal tersebut, dia langsung membuat perhitungan di benaknya. Mengapa Marven menginginkan saham Kobayashi Pharmaceutical? Pasti dia ingin berusaha sekuat tenaga untuk memproduksi bubuk Jiu Xuan Wei miliknya. Misalnya,
jika nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical saat ini adalah 100 miliar yuan, memberi Ye Chen 80% sama seperti memberinya 80 miliar yuan. Namun saudara saya yang tinggal di peternakan anjing ini pasti belum tahu tentang Jiuxuan Weisan yang baru saja diluncurkan. Khasiat obat perut baru ini sungguh luar biasa. Dari sudut pandang ini, jika Jiuxuan Pharmaceutical dibiarkan terus berkembang, pendapatan Kobayashi Pharmaceutical akan sangat terpengaruh. Jika pendapatan anjlok, kapitalisasi pasar juga akan anjlok. Mungkin setelah jangka waktu tertentu, nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical akan turun di bawah 20 miliar. Kalau begitu, bagaimana jika Anda memiliki 100% sahamnya? Bukankah masih merugi 80 miliar yuan, atau bahkan jauh lebih dari 80 miliar yuan? Jika Kobayashi Pharmaceutical mengalami kemunduran karena kalah bersaing dengan Jiuxuan Pharmaceutical, suatu saat bisa bangkrut. Namun, jika kerjasama Ye Chen diterima, situasinya akan berbeda. Setelah Xiaolin Pharmaceutical menerima kerjasama tersebut, itu sama saja dengan menjual dirinya kepada Ye Chen. Ye Chen pasti akan menggunakan lini produksi Kobayashi Pharmaceutical untuk memproduksi Jiuxuan Weisan. Dalam hal ini, output Jiuxuan Weisan akan meningkat drastis, dan sebagainya akankah keuntungannya? Meski keluarga Kobayashi masih memiliki 20% saham, jika Ye Chen berkembang dengan baik, nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical bisa berlipat ganda atau bahkan berkali-kali lipat. Jika berlipat ganda dan nilai pasarnya berubah dari 100 miliar menjadi 200 miliar, maka 20% menjadi sebanyak 40 miliar. Jika Anda menggandakannya beberapa kali, itu mungkin lebih baik daripada melakukannya sendiri sebelumnya. Bagaimanapun, produk andalan Kobayashi Pharmaceutical kini sepenuhnya diambil alih oleh Jiuxuan Pharmaceutical, dan kinerja Kobayashi Pharmaceutical pasti akan menurun dengan cepat. Memikirkan hal ini, Jiro Kobayashi buru-buru memuntahkan darah di mulutnya, mengangkat tangannya dan berkata dengan lantang, "Tuan Ye, saya bersedia. Saya bersedia memberi Anda 80% saham Kobayashi Pharmaceutical. Saya hanya meminta Anda untuk melepaskanku. Selain itu, jangan biarkan adikku pergi. Keluarkan." Ketika Ichiro Kobayashi mendengar ini, dia tidak ragu-ragu dan langsung berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, jangan dengarkan binatang buas ini menggonggong di sini. Saya setuju dengan lamaran Anda. Saya akan memberi Anda 80% saham Kobayashi Pharmaceutical." Jiro Kobayashi, berkata dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, saya memberi 85%. Saat ini, Kobayashi Jiro tahu betul bahwa jika dia gagal dalam kompetisi dan ditinggalkan di sini, dia tidak akan pernah bisa berbalik sekitar selama sisa hidupnya. Melihat ini, Ichiro Kobayashi mengumpat dengan marah, "Jiro, kamu binatang buas, kamu masih ingin menyakitiku. Hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Chen, mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Ya, saya bersedia bayar 90%. Bersambung.